Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada tugas kali ini yang berjudul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Saya Siti Hilmah Maulida dengan NIM 23121129. Saya mahasiswi semester 4 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Salam kenal teman-teman semua. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa itu hakikat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Yaitu landasan untuk menyusun kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan prinsip umum pengembangan kurikulum, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu pengembangan kurikulum. Menurut Suparlan, dalam tanya jawab pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa itu prinsip umum pengembangan kurikulum? Prinsip umum yaitu yang dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Ada 5 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, praktis atau efisien, dan yang terakhir yaitu efektivitas. Yang pertama, yaitu prinsip relevansi. Prinsip yang menyatakan bahwa kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, siswa, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dan manfaat prinsip relevansi yang pertama yaitu menghindari informasi yang tidak perlu. Maksudnya, prinsip relevansi membantu menyaring informasi yang tidak relevan sehingga fokus pada hal-hal yang penting saja. Tujuan dan manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam komunikasi, prinsip ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pendengar. Tujuan dan manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pendidikan, relevansi memastikan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan dunia. Nah, tujuan dan manfaat yang keempat yaitu memastikan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu fungsi prinsip relevansi. Ada 4 fungsi prinsip relevansi. Yang pertama yaitu sebagai dasar pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu sebagai pedoman proses komunikasi. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mengevaluasi informasi. Dan yang keempat yaitu sebagai dasar untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam prinsip relevansi. Ada 2 macam prinsip relevansi. Yang pertama, relevansi internal dan yang kedua, relevansi eksternal. Nah, apa sih relevansi internal itu? Yaitu kesesuaian antara komponen-komponen dalam kurikulum, seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Sedangkan prinsip eksternal yaitu kesesuaian kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip relevansi. Yang pertama yaitu kesesuaian, maksudnya informasi atau tindakan itu harus sesuai dengan konteks. Yang kedua yaitu keterkaitan. Keterkaitan yaitu adanya hubungan yang jelas antara informasi atau tindakan dengan topik yang dibahas. Dan yang ketiga yaitu signifikasi. Signifikansi yaitu informasi atau tindakan memiliki dampak atau pengaruh yang berarti. Dan yang keempat yaitu kegunaan, yaitu informasi atau tindakan
dapat memberikan manfaat dan solusi. Selanjutnya yaitu contoh dari prinsip relevansi. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu dalam rapat perusahaan, dan yang ketiga yaitu dalam pembuatan kurikulum sekolah menengah kejuruan. Nah, teman-teman, prinsip umum yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu prinsip yang menyatakan bahwa sesuatu harus dilakukan secara berkesinambungan atau berurutan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat prinsip kontinuitas. Yang pertama, yaitu memastikan perkembangan yang berkelanjutan dan sistematis dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, dan proses produksi. Yang kedua, yaitu mencegah terjadinya kesenjangan atau kekosongan dalam suatu proses. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu proses. Dan yang terakhir, adanya kesinambungan pengetahuan dan keterampilan. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu fungsi prinsip kontinuitas. Yang pertama, sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan. Dan yang kedua, yaitu memastikan adanya keterkaitan antara tahapan-tahapan yang berbeda. Yang ketiga, mendorong adanya evaluasi perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang keempat nih teman-teman, yaitu menjaga konsistensi dan kualitas hasil. Selanjutnya, yaitu macam-macam prinsip kontinuitas. Yang pertama, dalam pendidikan. Yang kedua, dalam manajemen. Dan yang ketiga, dalam proses produksi. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri prinsip kontinuitas. Yang pertama, yaitu berkesinambungan. Maksudnya, proses berjalan terus-menerus tanpa terputus. Yang kedua, sistematis. Maksudnya, memiliki struktur dan tahapan yang jelas. Yang ketiga, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang keempat, yaitu terukur. Maksudnya, yaitu informasi dapat dievaluasi dan diperbaiki. Lalu, apa sih contoh prinsip kontinuitas? Contohnya, yang pertama, dalam pendidikan. Yang kedua, dalam bisnis. Yang ketiga, dalam proses produksi. Dan yang keempat, dalam bidang evaluasi dan pembelajaran. Selanjutnya, yaitu pengertian prinsip fleksibilitas, yaitu prinsip dalam pengembangan kurikulum yang bertujuan kurikulum agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari prinsip fleksibilitas. Yang pertama, yaitu menyesuaikan dengan perubahan. Yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, yaitu ketahanan. Dan yang keempat, yaitu mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, yaitu fungsi dari prinsip fleksibilitas. Yang pertama, yaitu adaptasi. Yang kedua, yaitu inovasi. Dan yang ketiga, yaitu penyelesaian masalah. Selanjutnya, yaitu macam-macam dari prinsip fleksibilitas. Yang pertama, yaitu fleksibilitas dalam perencanaan. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dalam produksi. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas dalam organisasi. Dan yang keempat, yaitu fleksibilitas dalam kurikulum. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu ciri-ciri dari prinsip fleksibilitas. Yang pertama, ada adaptif. Yang kedua, ada responsif. Yang ketiga, ada elastis. Dan yang keempat, ada terbuka. Kemudian, contoh dari prinsip fleksibilitas. Contoh yang pertama yaitu seorang guru yang menyesuaikan rencana pelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka. Yang kedua yaitu sebuah organisasi yang merubah struktur organisasi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya prinsip umum yang keempat yaitu prinsip efisien atau praktis. Prinsip efisien adalah prinsip untuk melakukan sesuatu dengan cara yang tepat, efektif, dan hemat sehingga
dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari prinsip praktis atau efisien. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menghindari pemborosan kegiatan yang tidak perlu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas hasil kerja. Selanjutnya, yaitu fungsi dari prinsip praktis atau efisien. Yang pertama, yaitu sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang menyebabkan inefisiensi. Yang ketiga, yaitu sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Yang keempat, yaitu sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum agar dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lain yang ada secara optimal. Selanjutnya nih, yaitu macam-macam dari prinsip praktis atau efisien. Yang pertama itu ada prinsip sederhana, yang kedua ada prinsip tepat guna, yang ketiga ada prinsip hemat, dan yang keempat ada prinsip tepat waktu. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari prinsip praktis atau efisien. Yang pertama, yaitu sederhana, maksudnya mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang kedua, yaitu terukur. Maksudnya, hasilnya itu dapat diukur dan dievaluasi. Yang ketiga, yaitu relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, yaitu berkelanjutan. Maksudnya, yang dapat diterapkan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari prinsip praktis dan efisien nih teman-teman. Yang pertama, ada dalam manajemen waktu. Yang kedua, yaitu dalam produksi. Yang ketiga, yaitu dalam pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip umum yang terakhir atau yang kelima adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yaitu cara berpikir dan bertindak yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari prinsip efektivitas. Yang pertama yaitu mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu pencapaian tujuan yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan sumber daya yang optimal. Selanjutnya yaitu fungsi dari prinsip efektivitas. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan, yang kedua yaitu perencanaan, yang ketiga pengorganisasian, dan yang keempat yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu macam-macam prinsip efektivitas. Yang pertama ada fokus pada tujuan, yang kedua yaitu prioritas, yang ketiga manajemen waktu, yang keempat yaitu komunikasi yang efektif, dan yang kelima yaitu adaptabilitas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari prinsip efektivitas. Yang pertama ada terukur, maksudnya hasil yang dicapai dapat diukur dan dinilai. Yang kedua yaitu relevan, maksudnya tindakan yang diambil sesuai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu tepat waktu, yaitu tujuan yang dicapai dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Yang keempat yaitu optimal, yaitu penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari prinsip efektivitas. Yang pertama yaitu seorang manajer proyek memprioritaskan tugas-tugas penting dan mendelegasikan tugas-tugas yang kurang penting. Yang kedua yaitu sebuah
perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin sehingga karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Yang ketiga yaitu seorang siswa yang membuat jadwal belajar yang teratur dan fokus pada materi-materi yang lebih penting. Nah, teman-teman, dimohon untuk tidak bosan menonton video ini karena masih ada satu lagi pembahasannya, yaitu pembahasan prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Prinsip khusus yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Maksudnya, dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Prinsip khusus yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Maksudnya, dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa. Prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Maksudnya, dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia. Prinsip khusus yang terakhir atau yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan, yaitu penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar dan mengajar.